Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Rizal Hamdani, 2. Putri Dewi Prafitri, 3. Rani Puspitasari. Kami akan menjelaskan salah satu contoh sistem informasi manajemen, yaitu Expert System dan Artificial Intelligence. Expert System atau disingkat ES, biasa disebut dengan sistem pakar, adalah cabang dari kecerdasan buatan, yaitu dengan menyimpan kepakaran dari pakar manusia ke dalam komputer dan menyimpan pengetahuan di dalam komputer, sehingga memungkinkan user dapat berkonsultasi layaknya dengan pakar manusia. Program konsultasi tersebut mencoba untuk menirukan proses penalaran seorang pakar dalam memecahkan masalah yang rumit. Sistem pakar disebut juga sebagai aplikasi atau sistem kecerdasan buatan yang banyak dikembangkan dan paling banyak digunakan. Artificial Intelligence, disingkat AI, disebut juga dengan kecerdasan buatan, adalah salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan juga merupakan suatu sistem informasi yang berhubungan dengan penangkapan, pemodelan, dan penyimpanan kecerdasan manusia dalam sebuah sistem teknologi informasi, sehingga sistem tersebut memiliki kecerdasan seperti yang dimiliki manusia. Kegunaan AI. 1. Meminimalisir kesalahan. Salah satu peran AI adalah mengurangi tingkat kesalahan manusia. AI membantu menciptakan peluang dengan akurasi tinggi. Sebagai contoh yang dilakukan startup layanan aplikasi pembukuan uang, di mana aplikasi memudahkan pemilik mengetahui secara otomatis berapa jumlah uang, stok barang, dan item paling laris terjual di tempat usahanya. Oleh karena itu, AI cukup berperan meminimalisir kerugian dari berbagai bentuk usaha. Yang kedua, hemat energi. Manfaat AI selanjutnya adalah dapat menjadi solusi penyelesaian masalah perusahaan. AI membantu perusahaan menekan biaya ongkos bahan bakar. Sebagai contoh yang dilakukan startup Scorpion. Startup ini mengambil contoh penerapan aplikasi pada perusahaan batubara asal Indonesia. Perusahaan tersebut harus menghadapi permasalahan pada biaya operasional, yakni kurang efisiennya penggunaan bahan bakar kendaraan pengangkut. Awalnya perusahaan tambang tersebut menerapkan intensif untuk pengemudi berdasarkan jumlah perjalanan yang mereka selesaikan. Perusahaan tersebut dirugikan karena pengemudi harus terus melakukan perjalanan tanpa menunggu muatan penuh. Hal ini menyebabkan bahan bakar banyak terbuang sia-sia. Mengatasi hal ini, Scorpion menggunakan sistem gamifying atau gamifikasi, di mana gamifikasi adalah penggunaan teknik desain permainan berpikir, dan permainan mekanik untuk meningkatkan non-game konteks. Gamifikasi berlaku sebagai proses untuk mendorong orang mengadopsi mereka atau mempengaruhi bagaimana mereka digunakan. Cara ini dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 30%. Yang ketiga, menyelesaikan persoalan eksplorasi. Di samping dapat menyelesaikan persoalan tentang biaya konsumsi bahan bakar, AI juga bermanfaat untuk eksplorasi kekayaan alam. AI bisa digunakan dalam penambangan dan proses eksplorasi bahan bakar lainnya. Teknologi AI dapat diterapkan untuk menjelajahi apapun di mana manusia masih terbatas pada kemampuannya. Yang keempat yaitu menghemat sumber daya manusia. AI sangat mungkin menggantikan peran manusia dalam bekerja. AI bisa diterapkan pada sistem teknologi asisten digital. Teknologi ini dapat berinteraksi dengan pengguna secara otomatis. Contohnya adalah chatbot. Yang kelima yaitu membantu kesehatan. Seiring perkembangan, maka AI bisa diandalkan dalam dunia kesehatan. Dalam bentuk aplikasi, tenaga kesehatan akan menilai bagaimana tingkat kesehatan pasien.
Manusia juga akan mendapatkan informasi lain berkaitan dengan kesehatan. Salah satu aplikasi yang populer adalah radio surgery. AI dipercaya sebagai teknologi yang memiliki ketelitian tinggi. Dengan tingkat kesalahan yang kecil, AI juga bersifat konsisten dan cepat. Sama halnya dengan sebuah komputer, maka akan dapat melihat sistem teknologi yang berbeda dari sebelumnya. Yang keenam yaitu sebagai big data. AI mampu mengolah big data dengan kapasitas besar. Walaupun data Anda memiliki ukuran besar, tetapi AI siap menyimpan data tersebut dengan baik. Maka ke depan semua data Anda akan disimpan dan dapat dimanfaatkan oleh generasi di masa depan. Kegunaan ES meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengguna sehingga dapat menjadi semakin produktif. Yang kedua, memberikan informasi yang lebih akurat karena lebih konsisten kebenarannya, telah teruji hasil kebenaran solusi yang diberikan dan tingkat kesalahan yang kecil. Yang ketiga, dapat memberikan solusi yang berasal dari berbagai ahli yang telah teruji, baik dari wilayah lokal maupun internasional. Yang keempat, dapat dikonsultasikan atau dioperasikan kapan saja tanpa mengenal lelah, ketidakberadaan ahlinya, dan sebagainya. Tetap mampu memberikan solusi, walaupun pengguna memberikan masukan yang kurang lengkap. Penerapan IS dalam manajemen. 1. Dalam pembelian, sistem ini berfungsi untuk menilai dan memilih pemasok atau supplier dengan pertolongan dan pengiriman barang secara optimal, di mana dalam hal ini menunjang pemasok yang potensial. Dalam hal operasional, maka sistem ini mempunyai fungsi sebagai penasihat kepada pembeli. Yang kedua, mengenai suku cadang mesin percetakan. Sistem ini menunjang pengujian secara teknis dari pesanan langganan dalam mesin cetak dan suku cadang yang diinginkan. Yang ketiga, mengenai konsultasi program bantuan kredit bank. Sistem ini membantu pada konsultasi tentang program kredit bantuan pada institusi publik. Yang keempat, mengenai strategi perencanaan. Sistem ini berbasis sistem penunjang keputusan atau decision support system untuk strategi perencanaan produk yang dikembangkan dari integrasi sistem konvensional dan prototipe sistem pakar. Penerapan artificial intelligence dalam manajemen, yaitu contohnya pada pabrik cerdas LG. Pabrik LG memanfaatkan machine learning untuk mendiagnosis dan memprediksi kerusakan pada mesin sebelum menjadi masalah. Dengan cara ini, tim manajemen dapat memperkirakan jika terjadi kelambatan tak terduga karena isu semacam ini dapat menimbulkan biaya yang cukup mahal bagi perusahaan. Yang kedua, yaitu pada brand Starbucks. Brand Starbucks menggunakan loyalty card dan mobile app untuk mengumpulkan data dan menganalisa data tersebut. Starbucks memprediksi penawaran yang mungkin disukai oleh pelanggan. Pesan tersebut nanti akan otomatis terkirim ke pelanggan ketika pelanggan berada dekat dengan lokasi toko Starbucks. Rekomendasi ini nantinya akan meningkatkan nilai rupiah rata-rata penjualan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.